Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Sehat? Sehat Sehat, Ibu, Bu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. sehat Bu. Hari ini ya kita harus tetap semangat walaupun kita pembelajarannya tuh tidak dilakukan secara langsung, ya, tidak secara langsung tatap muka seperti kemarin-kemarin gitu ya. Tapi pembelajarannya ini kita bisa lakukan dengan cara daring seperti ini gitu ya. Kita konferensinya kita bisa gunakan Google Meet, dan pembelajarannya kita nanti gunakan Google Classroom ya yang sudah kalian bergabung gitu ya dengan Google Classroom kelas kalian. Ya, ini seperti biasa ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa, Pak Roni. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya selesai, ya kita ucapkan selamat siang kepada Bu Mia. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ini sebelumnya kalian sudah mengisikan absen di Google Form? Udah Bu. Ya, oke ya, pastikan ini kalian sudah mengisi. Ini sebagai bukti bahwa kalian hadir di kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, ini kalian sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Insya Allah siap Bu. Oke, ya silahkan nih kalian persiapkan bukunya, kemudian alat tulisnya gitu ya, dan buku paket yang ada. Nah, adapun modul nanti itu sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian pastikan itu kalian sudah download ya. Itu ada modul dan LKPD nantinya sudah Ibu share. Nah, ini untuk memasuki materi hari ini, coba Ibu nih, kalian masih ingat nggak tentang pelajaran matriks? Masih Bu. Ya, masih ingat ya. Ini kan kita pernah pelajari waktu di kelas 1 gitu ya. Sebagai apa sih itu matriks, kemudian bagaimana menyelesaikan operasi hitung matriks. Ya, tentunya ini harus kalian sudah kuasai gitu ya, karena ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang transformasi geometri yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Nah, jenis transformasi geometri yang akan dibahas pada hari ini yaitu pokoknya yaitu translasi dan refleksi. Nah, apa itu transformasi geometri? Kemudian apa sih translasi dan apa juga sih refleksi? Nah, peristiwa itu tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan ya. Misalkan ya, kalian naik mobil nih, kalian misalkan dari toko A, kemudian kalian berjalan nih mobilnya ke toko B. Nah, kemudian di situ apa sih gitu ya perubahan yang terjadi. Nah, itu kan merupakan bagian dari contoh sebuah transformasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menuliskan sifat-sifat dari translasi dan refleksi, kemudian menuliskan hasil bayangan koordinat dari hasil transformasi, translasi, dan refleksi, kemudian kalian nanti mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada translasi dan refleksi. Nah, ini ada ke-6 gambar nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal ya bahwa translasi itu adalah pergeseran, artinya memindahkan dari benda dari titik A misalkan ke titik B. Nah, nanti kalau untuk refleksi itu memindahkan suatu objek ya itu berdasarkan bayangan pada cermin. Nah, coba kamu nanti amati nih dari ke-6 gambar ini, mana sih yang masuk translasi, mana sih yang masuk refleksi. Ya. Nanti dari gambar tersebut, nah coba dong kamu selesaikan nih, ada masalah 1. Nah, manakah dari gambar tersebut yang merupakan contoh translasi dan refleksi? Kemudian nanti amati nih dari benda translasi tersebut, apakah mengalami perubahan bentuk, ukuran, atau posisi. Kemudian bagaimana bayangannya, apakah memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya. Nah, begitu juga dengan refleksi nih, nanti kamu coba amati dan selesaikan masalah 1 ini. Itu untuk masalah 2 nih, kamu untuk memahami konsep dari translasi. Nah, dari konsep translasi ini,
kan diminta nih menentukan hasil bayangannya. Nah, kamu bisa selesaikan ini dengan cara menggambarkannya pada koordinat kartes pada gambar biang lala itu. Coba. Oh, Berubah posisi muter juga, Bu. Bu. Iya. Berubah Muter-muter. posisi ya. Paling tadinya di posisi titik 1, tiba-tiba misalkan di atas, Iya. tiba-tiba di bawah. Nah, Ya Bu, karena muter berubah. ya, yaitu kalian sudah paham ya mengenai tadi perubahan apa saja sih yang ada pada transformasi geometri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai translasi dan refleksi, nah, Ibu sudah upload nih LKPD yang ada di Google Classroom. Nanti kalian download, kemudian kalian kerjakan dan diskusikan. Nah, diskusikannya Iya Bu, ini untuk yang gambar stupa pada yang LKPD nomor 2 itu koordinatnya ditulis nggak Bu? kan di situ nanti ada cuma pertanyaan dan nanti ada dituangkan pada tabel ya. Kalau untuk pertanyaannya saja sih kalian cukup jawab saja. Dia itu misalkan berhimpit atau tidak, bergeser atau tidak. Nanti hasil koordinat bayangannya itu atau pergeseran dari stupa awal, posisi awal ke posisi akhir, nanti kan ada tabel ya. Nah, nanti kalian tuangkan saja di dalam. Udah bikinin tabelnya, dia kemana geser-gesernya, terus tinggal digambarin aja lagi, Bu. Oke, nanti kalian simpulkan ya itu koordinat hasil bayangannya. Iya, Bu. Adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang berdasarkan jarak dan arahnya. Dan sifat-sifat translasi itu ada 2. Yang pertama, bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Untuk sifat yang kedua, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Bahwa benda yang direfleksikan dia tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Jadi hasilnya nanti sama ya dengan objek aslinya. Nah, itu untuk translasi dan refleksi. Nah, nanti di situ kan ada konsepannya sudah ya, bagaimana jika sebuah benda direfleksikan pada sumbu X, sumbu Y, kamu kan sudah menggambarkan tadi pada koordinat kartesiusnya ya, dan hasil bayangannya pun sudah dituliskan dan sudah betul semua. Nah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, nanti ya Ibu cukupkan materi hari ini. Ya, kesimpulannya tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya masih ada 2 materi lagi, 2 subpokok lagi yang akan kita bahas mengenai dilatasi dan rotasi. Kemudian di pertemuan berikutnya adalah komposisi transformasi. Nah, untuk lebih jelas lagi memahami tentang translasi dan refleksi pada pembelajaran hari ini, kalian Ibu minta untuk mengerjakan tugas yang sudah nanti Ibu upload di GCR, kamu kerjakan di buku tulis, nanti difoto kemudian kirimkan. Nah, di situ nanti juga ada evaluasi nih. Kalian nanti evaluasi, Ibu kasih linknya, nanti kalian kerjakan itu pada Google Form ya. Tentunya itu nanti linknya Ibu kasih untuk menambah pengetahuan, untuk memperjelas lagi gitu ya, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini atau belum gitu ya. Ya baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.